Ya, sharekan modulnya. Oke, Katrina sudah masuk. Oke, sudah terlihat siapanya? Oke. Sekarang kita sudah mau masuk ke menurunkan fungsi aljabar yang mulai memakai sifat-sifatnya gitu ya, nggak melulu definisi. Nah, sebelum kita mulai menurunkan fungsi-fungsi aljabar dengan rumus-rumusnya, kita memahami dulu rumusnya itu berasal dari mana sih gitu ya. Nah, pasti rumusnya itu selalu muncul dari sini ya, dari definisi ini. Nah, ini semua sebentar. Saya kok belum nyambungin ininya ya. Waduh. Mana kabelnya? Belum bisa nulis. Nah, ini definisi yang kemarin kita pakai buat menurunkan fungsi aljabar ya. Nah, nanti rumus-rumus sifat-sifat yang kita peroleh itu selalu bermula dari definisi ini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, ini kemarin sebenarnya di latihan soal kemarin sudah ya. Ini semua menurunkan fungsi dengan definisi dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri. Nah, sekarang kita mulai dari sifat dasarnya. Sifat dasar turunan. Ini kalian sering pakai rumus ini di fisika ya. Jadi kalau fungsi fx itu adalah ax pangkat n, maka f aksennya itu adalah a dikali n, x-nya pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Nah, kalian sering pakai di ini kalau di fisika itu biasanya kan kalian ada ini. Nah, saya buat seperti ini. Di sini jarak, ya kan? Jarak itu adalah ST misalnya. Nah, kemudian turun ke bawah di sini jadi kecepatan. Kecepatan itu adalah PT, ya kan? Nah, kemudian setelah ini kecepatan bisa turun sekali lagi, yaitu percepatannya nggak? Percepatan kok persamaan. Percepatan. Percepatan itu apa? AT. Ya. Nah, ini nanti sebenarnya kan P itu berasal dari S aksen T, ya enggak? Selama ini kan kalian menghitungnya seperti itu. AT itu juga berasal dari P aksen T. Nah, ini turun gitu ya. Nah, selama ini kalian memakai sifat dasar yang ini. Di sini, ini adalah rumus yang pertama. Rumus yang pertama untuk turunan fungsi ya. Nah, kita mau menurunkan ini sebenarnya rumusnya dari mana sih? Kenapa kalau fungsinya AX pangkat N itu turunannya menjadi A kali N X pangkat N min 1. Nah, kita mau memperhatikan, mau lihat nih pembuktiannya gimana sih gitu ya. Asalnya dari mana sih gitu ya. Jangan cuma bisa pakai rumus tapi ngerti dasarnya. Nah, ini perhatikan. Diberikan fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Maka karena ini kan selalu berasal dari definisi turunan ya, maka kita butuh fx plus delta x sebagai x2-nya ya. Ini adalah x1-nya nih. Nah, ini sebagai x2-nya. Gitu. Kita substitusi ke fungsinya, berarti A buka kurung x plus delta x berpangkat n. Nah, ini adalah binom Newton yang kemarinnya ya. Kita bahas nih, ini adalah binom Newton. Binom Newton tapi berpangkat n. Kalau yang minggu kemarin adalah binom Newton yang berpangkat 3, ya enggak? Nah,
Di sini jabarannya ada seperti ini. Nah, mesti kalian bingung, Bu, ini dari mana sih, apaan ini gitu ya. Oke. Ya udah, saya berarti memang harus menjelaskan binom Newton sedikit ya, sebelum nanti kelas 12 akan dilanjutkan. Binom Newton. Binom Newton itu bentuknya adalah A plus B pangkat N. Nah, kalau kemarin kan kita pakai koefisiennya itu pakai segitiga Pascal. Kalau pangkatnya N, kita nggak bisa menjabarkan segitiga Pascal sampai pangkat N itu berapa ya, nggak ketahuan. Maka kita memakai bantuan kombinasi. Kombinasi. Nah, kombinasi itu apa? Nah, nanti sebelum kalian belajar peluang ya, kalian akan belajar kombinasi. Kombinasi itu misalnya seperti ini nih, saya kasih contoh satu aja supaya kebayang ya. Jadi misalnya kita mau membuat warna cat baru gitu ya, dari warna-warna cat dasar yang ada. Misalnya kita punya warna cat dasar ya. Warna cat dasar. Itu misalnya kita punya merah, warna merah. Kemudian punya warna hijau. Hijau itu warna dasar kan? Hijau. Sama satu lagi kuning. Nah, kita mau bikin warna baru nih. Jadi misalnya kalian mau melukis sama Bu Goro misalnya. Punya warna-warna ini, cuman ada merah, hijau, kuning yang tersisa. Nah, kalian mau buat warna baru. Nah, kalian mengkombinasikan dua warna cat berbeda. Kombinasi dua warna berbeda. Nah, kita mau tahu nih, kita nanti dapat berapa warna berbeda gitu kan. Nah, maka kita bisa mengkombinasikan antara yang pertama nih, kemungkinannya adalah merah sama hijau, ya nggak? Dapat satu. Kemudian apalagi merah sama kuning. Pas dapat satu lagi. Tapi ini dengan catatan ya, saat kita mengambil cat yang kita ambil itu jumlah takarannya sama ya. Nggak boleh berbeda-beda, nanti warnanya akan banyak lagi kalau ukurannya berbeda-beda. Ini dengan catatan warna yang diambil ukuran takaran sama. Kemudian apalagi ya Gabriel ya, selain MH, MK, merah, hijau, merah, kuning, apalagi Gabriel? Merah biru mungkin, Bu. Adanya cuma merah, hijau, kuning. Oh, hijau kuning, Bu. Oh, HK. Oke. HK. Oke, dapat. Ada lagi? Kalau hijau merah, boleh nggak? Sama nggak sih, Bu, sama merah hijau? Oh, ini sama, ini sama, ini sama. Jadi nggak boleh. Oke, nah perhatikan teman-teman. Kalau kita mencampur warna cat menjadi warna cat baru itu mau kita mengambil merah dulu atau hijau dulu, itu hasil campurannya akan sama asal dengan catatan takaran yang kita ambil sama ya. Jadi ini nggak boleh nih, nggak boleh. Berarti kita cuma dapat 3 ya, 3 warna berbeda. Nah, oke. Nah, kita mau cari tahu ini dapat angka 3 dari mana ya. Nanti kalau misalnya warnanya atau yang mau kita kombinasikan jumlahnya udah banyak, kan nggak mungkin ya kita hitung satu-satu, bener nggak? Kita harus dapat rumusnya nih. Nah, caranya adalah di kombinasi inilah. Caranya adalah gini. Merah, hijau, kuning, ini adalah yang disediakan, unsur yang tersedia.
Nah, ini adalah N, lambangnya nanti. Kemudian, dua warna berbeda yang akan dikombinasikan itu unsur yang dikombinasikan itu 2. Sedangkan unsur yang dikombinasikan itu sebagai R. Nah, di soal kita adalah 2 gitu ya. Nah, rumusnya adalah gini, kombinasi. NCR. Nah, kenapa Kak? Tadi saya menuliskan kombinasi pakai C karena simbolnya pakai C dia. Kombinasi gitu ya. Nah, jabarannya gimana? Nanti rumus ini dari mana? Kalian nanti silakan ditanyakan kelas 12 ya. Nah, rumusnya adalah ini. NCR itu adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Dengan catatan N itu adalah faktor unsur yang tersedia. R itu adalah unsur yang mau dikombinasikan. Jadi, ini ada catatannya. Nilai R selalu kurang dari atau boleh sama dengan N. Jadi R itu nggak boleh lebih besar dari N. Kenapa? Kan dia unsur yang mau dikombinasikan, masa lebih besar dari unsur yang disediakan gitu ya. Nah, di soal kita tadi, yang di atas ini ya, ada 3 warna, berarti dia N-nya adalah 3. R-nya yang mau dikombinasikan 2, berarti di sini adalah 3C2. 3C2 itu jabarannya adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 min 2. 3 min 2 faktorial. Nah, faktorial itu apa, Bu? Faktorial itu, jadi kalau misalnya saya kasih catatan di bawah sini. N faktorial, ini faktorial ya, dibaca N faktorial. Artinya, perkalian bilangan bulat, bilbul, dari N, dimulai dari N ya, dari N karena dia N faktorial, dari N, menyusut satu-satu, berakhir di angka 1. Angka 1. Nah, 0 nggak ada ya, karena perkalian dengan 0 nanti jadi habis. Nah, itu ya. Berarti yang di sini 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Karena dia perkalian bilangan bulat yang menyusut satu-satu berakhir di angka 1. Berarti 3, mulai dari 3. Kemudian nyusut 1 kan, 2. Nyusut 1 lagi, 1. Udah habis. Dibagi 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Kemudian dikali 3 dikurangi 2 dulu ya. 1 faktorial ya udah 1. Nah, 2 ini coret sama ini ya, dapat 3 kan. Nah, ketemunya 3 unsur, 3 warna berbeda ya. Dapat nih, itu ya. Jelas ya, kombinasi. Nah, kombinasi ini di sini kepakai sebagai koefisien jabaran binom. Nah, berarti tadi binomnya mana tadi? Oh, binomnya di sini. Nah, berarti nanti jadinya gini. Binom ini menjadi, kan derajat tertinggi N, berarti N ini faktor yang disediakan, unsur ya. N, C, 0, yang depan sendiri itu suku pertama itu yang mau dikombinasikan belum ada, masih 0. Kemudian A berpangkat N, kemudian B-nya pangkat 0. Ya kan?
ditambah yang suku keduanya itu NC1. Nah, sekarang udah mulai ada yang dikombinasikan ya. Karena ini kan ada dua suku nih. Suku yang B yang kedua itu kan derajatnya masih 0, berarti kita baru belum ada kombinasi antara A dan B ya. Masih ada satu A doang nih gitu. Berarti ini 0. Kalau ini udah ada A dan B nih, karena A-nya pangkat N-1, sedangkan B-nya pangkat 1 nih, udah muncul dua variabel A dan B, berarti di sini sudah mulai ada kombinasinya, unsur yang dikombinasikan gitu ya. Oke, kemudian suku berikutnya ditambah NC2, A berpangkat N-2, B-nya berpangkat 2, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini sebatas biar kalian tahu. Nah, ini berarti yang terakhir nih, suku terakhir berarti NCN ya, karena udah terakhir nih. Mentok-mentoknya adalah R-nya adalah sebanyak N. A-nya berpangkat N berarti ya. Kemudian B-nya berpangkat N. Oh, ini A-nya berpangkat 0 ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini konsep prinsip itu kita pakai di sini. Nah, perhatikan. Yang pertama tadi, yang suku yang depan di sini itu koefisiennya adalah yang di sini ya. Ini koefisiennya adalah NC0, ya enggak? Karena suku depan tuh belum ada delta X-nya belum ada. NC0 itu berarti kan N faktorial dibagi 0 faktorial dikali N-0 faktorial. Jabarannya ya, pakai rumus yang tadi nih. Bu, 0 faktorial berapa? 0 faktorial karena tadi kan perkalian aja nggak stop di 1. Berarti 0 faktorial ini nanti didefinisikan nilainya 1. Ini definisi. Karena nggak ada angka 0 di sini. Oke. Berarti N-0 N juga. N faktorial dibagi N faktorial ya 1 kan? Nah, berarti di sini 1. Kemudian N ini dari mana, Bu? Nah, N ini tadi kan NC1 ya. Nah, N faktorial dibagi 1 faktorial N-1 faktorial. Oke. Bu, masa itu jadi N sih? Nah, coba ya kita cek pakai rumus kombinasi tadi. Kalau N sama N-1 lebih besar mana, Nin? N sama N-1. Lebih besar mana? N doang. N doang ya. Nah, berarti N ini harus kita jabarkan hingga sampai sama dengan yang N-1 ini. Berarti N dikali, karena N faktorial itu adalah perkalian bilangan bulat yang nyusut satu per satu, berakhir di angka 1, maka ini bisa nyusut lagi nih, menjadi N-1 ya. Nah, yang bawah udah N-1, ya udah ini stop di faktorial karena belum berakhir di angka 1, maka tanda faktorialnya masih ada. 1 faktorial itu tetap 1, yang ini tetap N-1 faktorial. Nah, ini sama nih, boleh dibuang, oke? Sama-sama punya tanda faktorial. Berarti ya udah ini hasilnya adalah N doang ya. Nah, maka di sini hasilnya N doang. Nah, kemudian yang suku berikutnya yang ini ya. Nih, kita mau jabarin juga nih ke sini ya, ke atas. Dia itu berasal dari NC2 ya. Nah, NC2 itu adalah N faktorial dibagi 2 faktorial dikali N-2 faktorial. Nah, cara jabarinnya sama dengan yang ini tadi, yang NC1 ya. Sama dengan N sama N-2 ya lebih besar yang N, maka N itu kita jabarkan sampai N-2 ya. Ini N dikali N-1 dikali N-2 ya. N-2, kemudian ada faktorialnya. Nah, dibagi sama 2 kali 1 ya, karena 2 faktorial. Kemudian N-2 faktorial. Nah, N-2 faktorialnya coret. Kemudian, ya sudah, coba kita lihat. Tadi apa? N. Nah, sama kan? Tuh, perhatikan. N dikali N-1 sama nih yang atas
kemudian dibagi 2 faktorial. Di sini juga kan 2 faktorial. Begitu ya. Jadi ini berasal dari mana? Dari sini, dari kombinasi. Oke, saya lanjutin. Nanti silakan kalau belum paham tentang kombinasi binom Newton, disimpan dulu pertanyaannya, nanti ditanyakan di kelas 12 ya. Oke. Kemudian ini sudah dijabarkan binom Newtonnya, kemudian A, semua kita kali ke suku-sukunya ya. Nah, dikali semuanya. Kemudian kita substitusi ke definisi turunan yang kemarin kita pakai. Ya. Substitusi fx plus delta x-nya yang ini barusan nih kita jabarin ya, masukin ke sini. Dikurangi fx itu yang ini nih ya. Ini fx dibagi delta x. Oke. Kemudian ini kan fx di sini ada ax pangkat n, ini juga iya. Oh, ini coret dulu gitu kan cara menyelesaikan kemarin ya. Nah, setelah dicoret kita faktorkan delta x di pembilang yang belum dicoret nih supaya bisa dicoret sama per delta x bawah ya. Nah, ini kita faktorkan. Ini ada penjelasannya. Faktorkan delta x. Ini an x pangkat n min 1 dikali delta x sudah difaktorin, berarti dia udah habis ya delta x. Ini pangkat 2, berarti faktorin 1, ini pangkat 1, dan seterusnya sampai yang terakhir ini jadi n min 1 ya, karena berkurang 1. Tuh. Kemudian ini dicoret delta x-nya. Setelah dicoret ya sudah, substitusi ya limitnya ya. Substitusi limitnya, berarti ini karena nggak punya delta x berarti dia utuh. Yang lainnya karena punya delta x berarti jadi 0 semua nih, ya kan? Ya udah, ini dapat jadi jawaban terakhirnya. Jadi tadi rumusnya apa? Fx-nya adalah ax pangkat n, maka turunannya itu selalu bentuknya adalah a kali n x pangkat n min 1. Gitu ya, jelas ya teman-teman? Asal muasal rumus turunan. Paham? Oke. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat ke contoh soalnya. Oke, perhatikan nih. Contoh soal yang pertama. Pokoknya selalu dibawa ke bentuk fungsinya harus sama nih. Ax pangkat n. Kalau enggak sesuai harus kita paksa supaya sesuai dengan rumus ini. Maka turunannya f aksen x-nya menjadi a dikali n, x-nya berpangkat n min 1. Ini ya. Nah, ini selalu rumusnya seperti ini. Kalau enggak sama, maka rumusnya nggak bisa dipakai. Oke, gitu ya. Perhatikan yang A. Apakah bentuk soal sudah sesuai dengan rumus? Sudah sesuai belum? Grand? Bentuk soal yang A sudah sesuai rumus belum? Belum ya, Bu? Belum. Maka dia harus dijadikan apa dulu? Fx sama dengan? Dibikin pangkat Berapa jadinya? X pangkat? 2/3. 2/3, betul. Nah, ini sudah sesuai sekarang, Grand? Udah, Bu. Sudah, berarti bisa diturunkan. Berarti f aksen X sama dengan rumusnya apa? Itu yang an x pangkat n min 1. Oke. Jadinya hasilnya apa? Sebentar, Grand. Ini warnanya sama nih. Ini 2/3 gitu ya. X. Oke, jadi turunannya apa, Grand? Apa? 1 dikali Kali 2/3, 3. terus x X. pangkat 2/3 min 1. Oke, 2/3 min 1. 1. Sudah jadinya? 2/3, terus x pangkat min 1/3. Oke, jadinya 2/3 x akar 3 ya, Bu? akar pangkat 3 Ya, dari X. Bacanya ya. iya, Bu. Ya, ini jawaban terakhirnya. Oke, paham ya teman-teman ya? Pokoknya pastikan apakah soal kita sudah sesuai bentuk rumus belum. Kalau belum berarti harus diubah dulu ya.
Jangan langsung diturunin, nggak bisa. Nah, ini yang B juga belum nih. Maka dia harus diubah jadi bentuk apa dulu nih? Yudi, yang B Yudi. Fx sama dengan diubah jadi apa dulu? Saya ya, Bu. Yudi. Harus sama dengan bentuk rumus ini, Yudi. Bentuknya harus X pangkat N. Jadi ini kan baru 5 per X kuadrat tuh. Jadi nggak boleh diturunin. Harus diubah dulu ya. Jadinya apa? Eh, 5x 5X pangkat min 2. ya min 2. Jadi naik ke atas dulu ya. Oke. Pokoknya kedudukannya harus sejajar sama 5-nya begitu. Oke. Maka turunannya apa Yudi? Jadi F aksen X sama dengan F aksen x sama dengan ini rumusnya yang di sini. 5 dikali kali min 2 min 2 X pangkat min 2 min 3, Bu. min 3 kan min 2 min 1 ya, jangan lupa ini N min 1. Nah, kalau pangkatnya masih negatif harus dipositifkan ya. Jadinya apa? Sama dengan min 10 per X pangkat 3 ya. Oke, teman-teman? Ingat lagi waktu kelas 10 ya. Diubah ke pangkat positif. Oke. Nah, kalau yang C ini udah sesuai rumus ya, karena 4X pangkat 3. A-nya 4, N-nya 3. Ya udah tinggal diturunin gitu ya. Nah, yang D ini, yang D saya tulis di sebelah mana ya? Ke sini deh. Pakai warna hijau biar beda. Yang D. Nah, ini jadikan Fx sama dengan apa nih, Catherine? Catherine. Catherine, kamu lagi ke toilet kah? Saya ya, Bu. Oh, oke ada. Bu, izin off cam ya, Bu. Soalnya nge-lag banget, Bu. Nge-lag gitu di saya. Gimana? Nge-lag, apa namanya, zoom-nya. Nge-lag? Oh, hitam, nggak kelihatan? Iya, kayak apa namanya, bukan hitam sih, Bu. Kayak lebih ke macet-macet gitu. Oh, macet-macet. Oke lah. Catherine semangat. Nick, kelihatan ya? Ya, Bu. Oke, Nico. Yang nomor D. Ini kan pecahan juga sama kayak yang nomor B tadi ya. Berarti nggak boleh, nggak sesuai dengan rumus yang di atas ini kan. Maka dia harus diubah dulu. Jadinya apa, Nico? Apa? Itu jadi 3x kuadrat dikali. Ini loh, Niko. Nilai A-nya berapa, Niko? A. A itu nih, ini. Nilai 2/3. Nah, 2/3. Nah, sekarang kita tinggal ngurusin X-nya. X-nya pangkat berapa? Yang di pembilang pangkat 2. Yang di penyebut? Min 1. Akar X itu pangkat berapa? Akar X itu setengah. Yes. Oke. Nah, jadikan 1. Jadi X pangkat berapa? Ingat waktu kelas 10 ya. Pangkatnya diapain? Dikurang. Yes. Jadinya? 1,5. Ya, betul. Atau 3/2 ya, sama aja ya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, baru boleh diturunkan. F aksen X-nya jadinya apa, Niko? 2/3 2/3, dikali betul. 2/3 Kali 3/2 X pangkat
X pangkat setengah. Setengah, betul. Ya udah, jadinya apa? Satu 1, nggak usah ditulis. X setengah. X pangkat setengah. Nah, itu akar X ya. Ya. Oke, ini udah jadi. Paham ya teman-teman ya, pemakaian rumusnya ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Nah, teman-teman, contoh yang pertama ini baru berlaku satu suku. Nah, nanti apakah soalnya seperti itu? Enggak selalu. Nih, sukunya bisa berderet-deret, ya kan? Bisa panjang. Nih, contoh yang kedua sekarang, perhatikan. Cara menurunkannya gimana? Ya, masing-masing suku turunkan aja, tambahkan gitu ya. Jadi ini kan rumusnya udah sesuai nih. Ya udah f aksen x-nya langsung turunkan nih 3 kali 2 ya, 6x pangkatnya 1 karena 2 dikurangi 1 ya. Kemudian yang ini plus 7 udah selesai kan gitu. Yang ini juga. Nah, kalau yang C ini fungsinya harus diubah dulu ya. Karena ada 3 per X kuadrat, jangan langsung diturunkan nih. Hati-hati, ada 3 per X kuadrat. Jadi yang C ini kalian harus tulis dulu Fx sama dengan dirapihin dulu ya bentuknya, supaya sesuai dengan rumusnya. 4X pangkat 3 dimin aja, jangan diturunkan dulu ya. Pokoknya menurunkannya harus sama-sama nih. Nah, dirapikan dulu nih temennya, suku yang ketiga. Habis itu baru diturunkan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Jangan lupa saat kalian sudah mulai pakai rumus, F aksen X jangan tertinggal. Oke, paham ya? Kemudian yang D juga nih, jangan langsung diturunkan. Yang di tengah ada bentuk akar nih, nggak boleh ya. Karena rumusnya bukan bentuk akar, tapi bentuk pangkat. 6X dimin aja dulu. Ini belum aksen ya, saya yang keliru nih. Ini belum aksen. Pas. Langsung. Oke. X ya. Oke. 6X min, yang ini X pangkat 2/3. Jangan keliru ya teman-teman, yang jangan kebalik ya, kebalik. Akarnya pangkat itu jadi per. Plus 3, nah baru diturunkan. F aksen X sama dengan turunan 6X apa? 6. Turunan dari ini tadi apa? Min 2/3 akar pangkat 3 dari X tadi ya. Nah turunan 3 apa? 0, nggak usah ditulis ya. 0 udah habis. Gitu. Apakah jelas teman-teman sampai contoh kedua? Cindy jelas? Cindy, Mika? Jelas, Bu. Paham, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan rumus berikutnya. Karena rumus turunan itu nggak cuma satu tadi ya. Rumusnya banyak. Nah, sekarang ke rumus yang kedua. Kalau fungsinya bentuk perkalian. Nah, bentuk perkalian. Fx itu adalah Gx dikali Hx. Maka jangan pernah kalian menuliskan Gx turunin aja, Hx turunin aja, kemudian hasilnya dikali. No, nggak ada rumus itu ya. Nggak ada. Tidak terbukti setelah ditunjukkan dengan definisi turunan. Oke, share. Oke. Tidak terbukti setelah kita masukkan ke rumus definisi turunan ya. Ternyata hasilnya adalah ini nih, teman-teman. Turunan dari fungsi Gx dikali Hx ditambah turunan dari Hx dikali Gx. Ternyata bentuknya seperti ini. Oke, jadi jangan sekali-kali kalau ketemu fungsi pecahan, fungsi perkalian, kalian turunkan depan belakang terus dikali biasa. Jangan ya, itu bukan aturan mainnya di sini. Nah, sekarang kita mau lihat nih pembuktiannya. Kenapa sih harus seperti itu? Nah, perhatikan. Karena fungsi fx-nya adalah gx dikali hx,
maka terlebih dahulu kita menentukan fx plus delta x-nya ya, berarti di sini menjadi gx plus delta x dikali hx plus delta x. Substitusi ke rumus definisinya. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak ada yang bisa difaktorin, gitu ya. Nah, karena nggak ada yang bisa difaktorkan, maka akal-akalan orang matematika nih, kita manipulasi bentuk aljabarnya. Caranya gimana, Bu? Kita tambahkan gx kali hx, gx plus delta x dikali hx nih, di tengah-tengahnya. Ya, karena manipulasi berarti kita menambahkannya jangan cuma satu. Kita tambahkan dua nih, satu min, yang satu plus. Jadi sebenarnya kita memanipulasi doang bentuknya. Sebenarnya kita nggak ngubah persamaannya gitu ya. Jadi sebenarnya dia dibuang aja nggak apa-apa, kan nol ya, satu min satu plus. Tetapi kita butuh bisa memfaktorkan bentuknya gitu ya. Karena saya mau pecah nih antara hx sama gx-nya begitu. Kan di sini bentuknya perkalian ya. Supaya saya bisa memfaktorkan gx sendiri, hx sendiri, itu gimana caranya? Nah, berarti kita butuh alat bantu kayak kalau di kimia itu katalisatornya gitu ya. Katalisator itu sebenarnya tidak kepake gitu ya. Tapi dia perlu untuk sebagai perantaranya gitu. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian perhatikan setelah ditambahkan ini dari masing-masing ini kita split yang gx plus delta x kali hx yang depan itu kita gabung sama yang gx plus delta x kali hx plus delta x yang depan. Yang bagian kedua itu kita pakai dengan yang min gx kali hx-nya. Nah, perhatikan di langkah berikutnya nih. Kita pisah. Nah, ini kita pisah masing-masing. Kemudian perhatikan bentuk yang ini, belakang ini. Nah, kalau ini kan perkalian ya, kayak kalau misalnya kalian belajar limit sama Bu Sri itu, limit perkalian itu kan artinya limitnya boleh masuk ke masing-masing ya. Jadi kalau kalian ketemu lim x mendekati 3 dari misalnya apa ya, 2x min 1 dikali 5 per 7x kuadrat min 4. Nah, ini limitnya boleh masuk ke masing-masing. Masuk ke sini, kemudian masuk ke sini gitu ya. Sama yang ini juga. Nah, kenapa saya beri kurung yang belakang ini? Karena nih, perhatikan teman-teman. Kalau nih, di sini hx plus delta x dikurangi hx dibagi delta x. Kalau limitnya delta x menuju ke 0, ini sama dengan apa sih, Samuel? Hx plus delta x dikurangi hx dibagi delta x, di mana dia delta x-nya mendekati nilai 0, maka dia adalah apa tadi? Ini apa ya, Samuel? Ini aksen bukan, Samuel? Oh iya, Bu. Nah, ini definisi turunan ya. Oke, dapat hak aksen nih. Nah, kemudian Bu, yang depan ini gimana? Nah, ini limitnya saya gabungkan ke sini ya. Kalau kalian ketemu limit x mendekati 0 misalnya ya, kemudian di misalnya 3, fungsinya 3 min x, maka ketemunya berapa nih? Gimana caranya? Kigen, kalau soalnya Bu Sri ini seperti ini, limit x mendekati 0 dari fungsi 3 min x, maka jawabannya berapa, Kigen? Tadi apa soalnya, Bu? Ini loh, yang ungu di bawah ini loh. Limit 3 min x di mana x-nya mendekati 0, jawabannya berapa? 3 ya, Bu? 3. Nah, caranya gimana, Kigen? X-nya diganti 0. Nah, substitusi ya. Ini 3. Sama, yang ini juga sama nih.
Jadi kalau kalian ketemu limit bentuknya bukan pecahan, berarti substitusi aja delta X-nya, maka dia ketemu GX ya, karena GX plus 0, jadinya GX doang nih. Nah, bagian depan kita dapat nih GX dikali H aksen ya. Sekarang bagian belakang nih, kita pisah yang ini. Nah, GX plus delta X dikurangi GX dibagi delta X. Yang ini jadi apa nih, Jericho? Mana ya orangnya ya? Jericho? Kamu lagi ke toilet nggak? Jericho? 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 Go, 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 go. Jericho? Jericho? Kamu lagi ke toilet apa nge-freeze? Apa lagi ngapain? Nggak merespon. Vincent? Vincent? Chen? Vincent? Ya, Bu. Oke, ada ya orangnya ya. Vincent? Ya, Bu. Yang belakang ini apa? GX plus delta X dikurangi GX dibagi delta X. Itu adalah apa, Vincent? Halo, Vincent. Ya, Bu, halo, Bu. Ya, apa? Bentar, Bu. Ayo. GX plus delta X dikurangi GX dibagi delta X, di mana delta X-nya menuju ke 0. Ya, limit ya. Ya. Dia adalah Ya, G aksen X bukan, Vincent? ya, Bu. Iya kan? Kenapa? Kenapa ya? Soalnya definisi turunan, ya, Bu. Ini bentuk definisi turunan, oke? Ya. Bentuknya sama kan, cuman beda fungsinya doang. Kalau di sini kan f aksen X itu adalah limit fx plus delta X dikurangi fx dibagi delta X, di mana delta X menuju ke 0. Nah, di sini saya ubah jadi GX kan? Limit GX plus delta X dikurangi GX dibagi delta X, di mana delta X menuju ke 0, ya G aksen X gitu kan. Nah, kemudian yang ini, limit ini limit fungsi konstanta berarti ini ya, karena di sini variabelnya adalah delta X. Ini adalah Hx. Oke, berarti kita dapat ya. Ternyata f aksen X kalau fungsinya pecahan, maka hasil jadinya adalah, nah ini tadi. F aksen X, kalau fungsi fx-nya adalah gx kali hx, maka jawabannya adalah fungsi g dikali turunan h, kemudian fungsi h dikali turunan g. Gitu. Jadi nggak boleh turunan G dikali turunan H gitu ya. Nggak ada rumusnya. Rumusnya nggak jalan. Oke, apakah paham teman-teman rumus perkalian? Siapa yang mau bertanya boleh silakan. Sebelum saya lanjutin. Daniel paham? Lumayan paham, Bu. Oke. Michael? Paham, Mike? Ya, Bu. Paham ya? Siap santuy, Bu. Oke deh. Ya, sekarang yang contoh soalnya. Nah, contoh soalnya cara memakainya gimana? Ya udah nih, yang A ya. Kalau fungsi fx itu x kuadrat min 7 dikali 2x min 3, maka yang gx itu yang depan ya, ini gx. Turunkan, x kuadrat min 7 diturunkan adalah 2x. Kemudian hx-nya yang belakang ya, 2x min 3 diturunkan jadinya 2.
Ya udah, kemudian masukkan ke rumus ya. Atau Bu, kalau misalnya ini saya kali pelangi aja boleh nggak? Boleh sekali ya. Kemudian kita paksa pakai rumus pertama, oke? Kali pelangi aja boleh. 2x pangkat 3, Bu, hasilnya akan sama nggak? Coba ya, kita tunjukin ya. Di sini berapa nih? 14. 17 ya? Enggak deh. Salah. Salah. Ini min 3x kuadrat min 14x plus 21. Ya udah, f aksen x sama dengan 6. 6x kuadrat. 6 min 6x min 14. Coba kita lihat. Jawabannya teng kok min? Ini min. Ini kok plus? Kok plus? Ini di sini min. Ini min 14 ya, benar ya? Coba salah di sini berarti. Sebentar. Oh iya, ini plus kali min kok plus. Min ya. Salah di sini ya, teman-teman. Yang depan sama ya, 6x kuadrat min 6x min 14. Oke. Jadi nanti kalau bentuknya seperti ini masih boleh kali pelangi ya, ini juga boleh. Kali pelangi kita paksa pakai rumus pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke rumus yang berikutnya. Karena kan nanti fungsinya bentuknya macam-macam ya. Ada bentuk polinom biasa, ada bentuk perkalian, ada bentuk pecahan. Nah, ini bentuk pecahan nih. Yang ketiga ya. Kalau fungsi fx itu adalah gx dibagi hx, di mana hx-nya nggak boleh 0. Kenapa Bu hx-nya nggak boleh 0? Ya nanti nggak terdefinisi kan. Gitu. Maka turunannya adalah, nah ini perhatikan, jangan pernah kalian menurunkan fungsi pecahan adalah turunan atas dibagi turunan bawah. No. Itu hanya berlaku di limit kemarin. Itu limit kemarin aja. Rumus dasar doang yang dipakai ya. Sekarang kita sudah masuk di bab turunan sendiri, maka jangan pernah kalau ketemu fungsi pecahan di sini kemudian ditanya turunannya apa, turunan pertamanya jangan pernah turunkan gx dibagi turunan hx. Salah ya. Oke. Pembuktiannya bagaimana Bu? Ceritanya kok bisa nggak boleh turunan atas dibagi turunan bawah? Nah, perhatikan nih. Sebenarnya pembuktiannya mirip dengan yang tadi ya di perkalian ya, hanya beda bentuk pecahan sekarang. Berarti fungsi fx plus delta x-nya adalah gx plus delta x dibagi hx plus delta x ya. Kemudian substitusi ke definisi turunannya nih. Masukkan bleng ke sini. Jadinya adalah yang pembilangnya nih. Gx plus delta x dibagi hx plus delta x dikurangi gx dibagi hx. Dibagi lagi delta x. Nah, ini seperti di latihan soal kemarin. Karena ketemu pecahan di dalam pecahan, maka seper delta x itu kita pisah ya. Supaya bentuknya gampang dilihatnya, enak dilihatnya. Oke, nah perhatikan. Setelah itu, apa yang kita kerjakan? Kita samakan penyebutnya ya. Ini disamakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Oke. Disamakan penyebutnya berarti penyebutnya adalah hx plus delta x dikali hx ya. Nah, pembilangnya udah ganti. Nah, sekarang ternyata kita belum bisa menyelesaikannya. Kita harus memanipulasi lagi ya pembilangnya ya. Kita memanipulasinya itu dengan menambah dan mengurang gx dikali hx. Nah, penambahannya di mana? Di sini nih. Di sini. Nah, perhatikan ini dikurang, kemudian ini ditambah ya. Jangan ditambah kemudian dikurang, nanti min sama min, plus sama plus. Karena ini selalu dibawa ke definisi turunan ya.
Definisi turunan kan delta ya. Delta itu berarti plus dikurangi min. Nah, kok dikurangi min, salah. Delta itu berarti selisih, berarti antaranya itu harus min. Nah, berarti yang plus sama min gitu. Nah, kemudian karena kita mau membawa bentuknya ke definisi turunan itu penyebutnya itu selalu delta X, maka delta X ini tukeran sama yang ini tadi nih. Disamakan penyebutnya tadi ya, tukeran tempat nih. Nah, jadinya ke sini delta X sekarang udah masuk di sini. Kemudian yang perkalian HX plus delta X sama HX tadi pindah ke luar nih. Nah, kemudian kita faktorkan yang unsur samanya. GX plus delta X dikali HX dikurangi GX kali HX itu berarti HX-nya yang difaktorkan ya. HX-nya yang kita faktorkan keluar. Nah, ini dia. Ini ya. HX ini dan HX ini kita faktorkan keluar. Kemudian yang bagian belakang itu yang sama GX. Nah, GX ini kita faktorkan keluar. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi nih. Kalau limitnya nanti kita sebar-sebar, nah ini ya langkah yang ini. Kita sebar-sebar limitnya, ini adalah definisi G aksen X ya. Yang ini adalah definisi H aksen X. Oke. Yang ini adalah limit biasa, berarti substitusi seperti tadi ya. Ini berarti HX kali HX ya. Ini adalah HX kuadrat jadinya. HX dikuadratin, kuadratnya di sini ya. Gini aja deh. Nah, HX kuadrat. Kemudian yang ini jadi HX doang, ini jadi GX doang. Ya udah, berarti kita dapat rumusnya. Kalau fungsinya pecahan, itu menjadi yang ini. Oke. Apa tadi? Enggak kelihatan deh. Berarti F aksen X itu adalah HX dikali G aksen X dikurangi ini GX dikali H aksen X dibagi H kuadrat ya. HX kuadrat. Begitu. Ini rumusnya. Oke. Apakah jelas teman-teman? Yang bentuk pecahan? Dika? Jelas, Bu. Oke. Joseph? Joseph? Ya, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. BV? BV? Jelas, Bu. Oh, BV kok nggak kelihatan kamu? Mana sih orang? Oh, alah. Kamu Ada, Bu, ada, Bu. blesek gitu jadi nggak kelihatan. Oke. Sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Oke, ini ya. Jadi, kalau kalian ketemu soal fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4 dibagi 5x min x pangkat 3, maka f aksen x-nya adalah, nah perhatikan teman-teman, biasanya saya itu cari cara cepat ngapalinnya. Kalau hx gx, aduh pusing amat sih. Biasanya saya gini, oh ini nih gx itu yang mana sih? Gx yang atas nih. Oh gx kok diturunin ya? Oh berarti ini turunan atas nih. Turunan yang atas dikali bawah, hx kan yang bawah kan tadi. Kan fx tadi kan gx dibagi hx kan? Nah, gx itu yang atas, hx itu yang bawah. Nah, berarti saya itu ngapalinnya gini. G aksen x, oh ini atas diturunin, turunan atas dikali bawah dikurangi turunan bawah kali atas dibagi bawah kuadrat gitu. Jadi, nanti saat mengerjakan soal itu bisa langsung nih, perhatikan. Kan tadi turunan atas ya. Ini atas ini langsung turunin tuh. Turunannya apa? 4x dikurangi 3 kan? Dikali bawah. Nah, bawahnya apa? 5x min x pangkat 3 langsung kan? Nah, kemudian dikurangi. Sekarang gantian turunan bawah nih. Bawah turunin 5x 5
Min X pangkat 3 berarti min 3X kuadrat. Oke, dikali atas kan? Ya udah atas tulis aja semuanya. Dikali atas 2X pangkat 2 min 3X plus 4 dibagi bawah kuadrat 5X min X pangkat 3 kuadrat. Nah, kita tinggal jabarin. Oke, jelas ya teman-teman? Supaya bisa cepet kalian ngerjainnya. Turunan atas tuh yang ini. Turunan atas kali bawah dikurangi turunan bawah kali atas bagi bawah kuadrat gitu. Oke? Bisa ya? Biar kalian nggak pusing ngafalin ini. Gitu. Nah, sekarang ini tinggal kali pelangi nih. Kali pelangi nih. Ini kuadrat, ini pangkat 3. Ini pangkat, beda semua. Oke, yang pangkat 3 dulu ya. 3X pangkat 3 ditambah 20X kuadrat dikurangi 15X. Ada yang kurang nih. Ada 4, min 4X pangkat 4 ya, kurang ya. Ditambah. Tambah. Oke. Kemudian yang belakang, min pangkat 4 nih, tapi gini aja deh. Min 6X pangkat 4. Kemudian ini pangkat 4, ini udah. Ini pangkat 2, jangan dulu. Ini pangkat 3 dulu ya berarti. Pangkat 3 dulu. Plus ya, plus 9X pangkat 3. Ini pangkat 2. Sama pangkat 2 ya. Ini pangkat 3 udah. Pangkat 2 itu ada 10 dikurangi 12, berarti min 2X pangkat 2. Kemudian yang pangkat 1. Pangkat 1 itu yang mana ya? Pangkat 1 itu yang 5 sama ini, berarti min 15X. Kemudian konstanta plus 20. Oke, tutup kurung dulu. Dibagi bawahnya dimaja 5X min X pangkat 3 pangkat 2. Nggak usah dijabarin ya. Kita butuh menyederhanakan pembilangnya aja. Sama dengan yang ini tetap ya. Min 4X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 plus 20X kuadrat min 15X plus 6X pangkat 4 min 9X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 plus 15X min 20. Oke, dibaginya sama 5X min X pangkat 3 pangkat 2. Oke. Min 4 plus 6, 2X pangkat 4. 3 dikurangi 9, min 6X pangkat 3. 22 plus 22X kuadrat. 15 habis. Min 20 doang ya. Oke. Ya udah. Yang bawah nggak usah diapa-apakan ya. Nggak usah dijabarkan, biarkan bentuknya 5X min X pangkat 3 pangkat 2. Udah selesai. Oke, teman-teman paham? Maaf, caranya? potong, Bu. Apa? Ini doa ya, Bu. Doa, Bu. Do, suaranya nggak jelas. Do. Bu. Ya, ya. Doa malaikat ya, Bu. Oke. Yang mimpin? Do. Gabi, Bu. Oh, Gabi. Jelas ya, teman-teman yang ini? Kelihatan lagi ya? Paham cara memakainya? Bu, Ya, apa? saya mau nanya dong, Bu. Tadi Boleh. yang 4X min 3 itu dari mana ya, Bu? 4X Min 3. min 3. 4X min 3. Oh, turunan atas. Turunan atas ya. Oke. Dari turunan atas. Karena kan ini rumusnya kayak gini nih. Nih. G aksen X. Nah, kan tadi fungsi fx-nya berupa gx dibagi hx kan. Maka rumusnya menjadi, nah ini kita pakai yang bawah aja deh nih. Yang ini ya, nih. Turunan atas ya enggak? Gx kan yang atas tuh. Ini diturunin kan? Turunan yang atas dikali bawah, dikurangi turunan yang bawah kali atas dibagi bawah kuadrat. Ya kan?
Nah, supaya cepet kita ngapalinnya gitu. Jadi nggak usah G aksen X dikali HX. Itu ribet nyebutinnya juga ribet kan. Maka saya tadi pakai atas bawah aja nyebutinnya. Jadi ini yang atas ini kita turunkan langsung dapat 4X min 3 kan. Ya nggak? Pakai rumus yang pertama tadi ya. Iya, Bu. Kemudian dikali yang bawah. Kali yang bawah nih HX-nya nggak berubah. Kemudian yang bawah sekarang diturunin. Nah, 5X min X pangkat 3 tuh diturunkan pakai rumus dasar tadi yang ini. Yang Fx sama dengan AX pangkat N tadi ya. F aksen X-nya adalah A dikali N X pangkat N min 1 gitu. Jadi ini kan pangkatnya 1 nih. Jadi 5 kali 1, X-nya pangkat 0, ya udah 5 doang. Kemudian X pangkat 3 nih min 3, X pangkat 2. Itu ya? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke rumus yang kita sampai jam berapa? Setengah ini ya. Oke, kita lanjutkan ya semuanya ya rumusnya. Sampai aturan rantai bentuk. Ini adalah bentuk fungsi yang komposisi. Nah, waktu kelas 10 kalian sudah pernah belajar tentang fungsi komposisi ya. Bahkan di transformasi kemarin kita ada komposisi transformasi ya, ingat ya. Nah, urutan kerjanya mirip-mirip nih. Nah, kita ingat lagi nih. Kalau kita punya di sini deh, biar lebar. Kalau kita punya 3 ini nih, gambar aja biar gampang ya. Ingat lagi kalian. Ini himpunan A, himpunan B, himpunan C. Kemudian ada komposisi nih dari himpunan A ke himpunan C langsung nih. Nah, di sini saya menyimpulkan adalah G bundaran H, X. Nah, berarti X ada di himpunan A, apa himpunan B, apa himpunan C nih? Saya mau tanya sama Libi. Libi, X-nya ada di mana, Libi? Di himpunan A, apa B, apa C? Di mana, Libi? Suaranya kok nggak jelas ya? Halo, Bu. Halo. Iya, kecil Suara banget, saya jelas Libi. nggak, Bu? A ya? Yang A di sini ya. Suaramu kecil banget beneran. Masih kecil, Bu, sekarang. Oke deh. Ya, di A bener ya. Oke. Sekarang di sini kan ada 2 fungsi nih, G sama H. Nah, berarti fungsi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B itu fungsi yang G apa fungsi yang H ya, Paul? Kenapa Bu tadi saya Yang menghubungkan, fungsi yang menghubungkan relasi, atau kalau di sini kan jelas fungsi ya, fungsi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B, Paul. Yang dari A ke B itu fungsi apa di sini? Fungsi apa? Fungsi G atau H? Atau H? Yang A ke B. H bukan sih Bu? H? Gimana Ini sih? H? Masih nggak ngerti bagaimana sih? Komposisi ingat kalau komposisi waktu kelas 10 lupa, diingat-ingat saat komposisi transformasi kemarin, semester kemarin. Saat kalian melakukan komposisi transformasi itu bagaimana caranya? Nah, oke. Berarti yang G yang sebelah sini ya, Paul. Oke? Oke, Bu. Oke, nah perhatikan. Kenapa kebalik, Paul? Di sini kan G bundaran H. Kenapa di sini jadi H kemudian G? Karena gimana Bu? ini loh, nih ini kan sebentar, ini saya stabilo biar kelihatannya. Ini kan dia mintanya G bundaran H. Iya kan? Tapi di sini kenapa H duluan, kemudian G? Kan di sini G bundaran H ya.
dari A ke C itu adalah G bundaran HX. Kenapa dari A ke B itu fungsi H duluan, kemudian B ke C itu fungsi G? X-nya di A ya, Bu? Kalau gitu. Gimana? X-nya di A ya. Oke, karena X-nya di A. Jadi ceritanya adalah gini. Kalau X-nya di himpunan A, berarti X masuk ke H, jadilah HX. Oke, paham ya? HX masuk ke G, jadilah G dalam kurung HX. Nah, berarti G bundaran HX itu adalah G dalam kurung HX. Oke, karena domainnya ada di kiri, maka yang terjadi duluan adalah yang kiri ini. Kok kiri sih, kanan ya? Karena domainnya ada di kanan, maka dia masuk ke fungsi yang sebelah kanan duluan. Habis itu baru masuk ke sebelah sini. Gitu ya. Jadi kenapa urutannya? Kok dari himpunan A ke B itu H duluan? Ya iyalah, orang X-nya di himpunan A gitu ya. Penjelasannya ya. Oke. Nah, sekarang Bu, apa kaitannya sama fungsi sama turunan komposisi? Nah, ceritanya sama nih. Ini kan domain ini melekat di H. Nah, fungsi terluarnya adalah G. Nah, kalau di sini aturan turunan komposisi itu nanti yang kita turunkan itu justru fungsi yang terluar sendiri. Fungsi luar sendiri diturunkan, habis itu dikali sama di dalamnya lagi. Jadi kalau nanti fungsi di dalam fungsi sampai 3 kali, ya 3 kali menurunkan dari fungsi yang terluarnya gitu ya. Nah, supaya mudah membayangkannya adalah nih, perhatikan contoh soalnya. Nah, ini pembuktiannya nanti silakan kalian cari di internet ya. Oke. Contoh soalnya nih, kalau kalian diberikan fungsi yang A nih ya, Y itu adalah 5 dikali X pangkat 3 min 3X kuadrat. Nah, ini sebenarnya, teman-teman, ini bentuk komposisi. Komposisinya dari mana, Bu? Nah, ini adalah misalnya gini. GX adalah GX 5X kuadrat. Kemudian HX adalah X pangkat 3 min 3X. J itu adalah G bundaran HX. Begitu. Jadi, ini adalah, nih perhatikan, fungsi GX-nya sendiri, fungsi HX-nya sendiri. Kemudian Y sendiri adalah komposisi dari fungsi D, G, dan H. Berarti kan ini artinya apa? G.hx itu adalah G, HX kan tadi ya. Artinya apa? Dalam fungsi G, X-nya berubah jadi HX. Nah, dalam fungsi G-nya kan 5X kuadrat tuh. 5, X-nya berubah jadi HX. X pangkat 3 min 3X berpangkat 2. Gitu ya. Nah, ini perhatikan sama. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini merupakan fungsi komposisi, atau lebih mudahnya lihat, Bu, saya nggak bisa, susah nih bedain dia fungsi komposisi atau bukan ya. Nih, perhatikan. Kalau yang punya pangkat itu bukan X doang, tapi serombongan fungsi, serombongan ini ya, ada plus, ada min, ada bagi, itu berarti dia fungsi baru gitu ya. Itu namanya komposisi. Nah, maka cara menurunkannya adalah, perhatikan saya geser di sini ya. Nih, Y aksennya adalah kita turunkan fungsi yang terluar dulu ya, G dulu nih, G dulu kita turunkan. GX-nya siapa? Yang ini nih. Kita turunkan dulu. Oh, berarti 5 dikali 2 ya. 2 ini yang terluar ini. 5 dikali 2, kemudian fungsi HX-nya diem aja. X pangkat 3 min 3X-nya diem aja, pangkatnya yang berkurang nih, jadi 2 min 1 ya. Nah, habis itu baru dikali sama turunan yang HX-nya sendiri nih, 3X pangkat 3 min 3X,
kita turunkan. Jadinya 3x kuadrat min 3. Nah, begitu. Ini jadi 10. Ini kita kali ke depan ya. 10, 3x kuadrat min 3 dikali x pangkat. Oh, ini bisa dikali juga nih. Nah, tergantung nanti bentuknya apa. Kalau ini bentuk pilihan ganda, dapat ini kok nggak ada pilihannya, ya udah ini dikali pelangi ya. Tapi kalau ini uraian, ya udah ini selesai. Apakah jelas? Turunan fungsi komposisi, paham ya? Kita menurunkan dari fungsi yang terluarnya, gitu. Jangan yang terdalam itu nanti berikutnya, begitu. Oke, sekarang kita mau lihat ke soal. Oh, sebelum ke soal deh, ini ada. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau nanti kalian ketemu soal bentuknya seperti ini. Fx itu adalah seperti ini bentuknya. Maka rumus apa aja yang kalian pakai nih? Nggak cuma satu di sini rumusnya. Ada rumus perkalian, ya kan? Ini karena akar pangkat 3, kemudian ini 2 suku di dalamnya, nggak bisa dikali pelangi ya. Nah, ini nggak bisa dipaksa memakai rumus 1, dia harus pakai GX kali HX. Sedangkan HX-nya sendiri, dia bentuk komposisi, benar nggak? HX-nya itu bentuknya adalah 4X min 10 pangkat sepertiga. Perhatikan teman-teman, yang punya pangkat sepertiga itu berupa fungsi. Kenapa? Karena nggak cuma X doang nih yang berpangkat sepertiga. Berarti ini aturan rantai nih atau fungsi komposisi begitu ya. Nah, yang tadi menurunkan HX di mana? H aksen X adalah kita turunkan fungsi GX-nya kok. GX-nya siapa? Si X pangkat sepertiga ya. Nah, berarti sepertiga kita turunkan. Kemudian 4X min 10-nya tetap diem aja, pangkatnya berkurang 1 ya, jadi min 2/3 ya. Kemudian baru dikali turunan yang 4X min 10 nih. Oh, 4. Ya udah. Jadinya 4/3. Nah, ini karena pangkatnya min, kita taruh di bawah. Akar pangkat 3 dari 4X min 10 pangkat 2. Nah, begini. Ini baru H aksen X-nya. Oke. Nah, berarti nanti tinggal masukkan ke turunan Fx yang bentuknya perkalian Gx kali Hx. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa dibaca nih. Silahkan dipelajari. Nah, ini perhatikan. Ini tadi jawaban kita H aksen X. Baru kemudian disubstitusi ke rumus perkalian. Berarti turunan. Nah, ini kalau perkalian gimana Bu ngafalinnya? Ya udah turunan depan gitu ya. Depan belakang ya berarti ya, bukan atas bawah. Turunan depan dikali belakang ditambah turunan belakang dikali depan gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal. Oke, ini dia latihan soal. Nomor 1 dulu aja deh. 1 aja udah banyak banget ya, sampai O ya. Oke. Nomor A. Ini bisa dikali pelangi ya. Ini masih gampang nih. Kali pelangi, nggak usah pakai U kali V. Nggak pakai GX kali HX ya. Nomor mana yang agak ribet? C. Oke, yang C ya. Yang C, saya geser ke sini deh. 4 akar X. Yang C. 1C. Fx sama dengan 4 akar X plus 2X akar X. Benar enggak ya? Sama. Plus 3/8. 3/8 X kuadrat akar X. Oke. Saya mau tanya sama siapa ya?
Kirana. Kirana, Ya, ini Bu. fungsinya kan harus sebelum F aksen, fungsinya harus disederhanakan dulu ya. Ya, Bu. Jadinya apa, Kirana? 4 4, pangkat, kok pangkat 4X. ya pangkat setengah. Tambah 2 X pangkat setengah. berapa? Setengah. Oh, setengah. 3/2. Sorry, Bu. 3/2. Nah, betul. 3/2 ya. Kenapa ini pangkat 1 nih? 1/2 ya? Ya. Ditambah 3/8. X pangkat? 4. 2 ditambah setengah ya, Bu. Berapa? 5/2. 5/2. Oke. Ya udah, sekarang udah tinggal menurunkan ya. F aksen X sama dengan? Setengah. 2. Sorry, Bu. 2. X pangkat min setengah. Terus? 3 ditambah 3X. Tambah 3. X pangkat Pangkat? 1. 3/2 dikurang 1. Maaf, Bu. Setengah, Bu, maksudnya. Oke, akar X ya. Oke, terus? Ditambah 3/8X. Pangkat 3/2. Jadinya berapa? Tadi? 3/8X pangkat 3/2. Kan ada yang ketinggalan. Bukannya 15/16. Gimana? Kan turun. Oh iya, Bu. Aduh, maaf. Ketinggalan. Awas ya, hati-hati Iya, ya. Bu. Hati-hati. Konsentrasi tinggi. X pangkat 3/2. Oke, karena 3/2 saya tulis X akar X ya. Oke. Iya. Oke, ini udah selesai nih jawabannya. Nah, nanti selalu kalian ingat membawa pangkat pecahan itu kembalikan lagi ke akar. Oke. Kemudian kalau pangkatnya minus, kalian jadikan 1/4 ya. Jadi ingat waktu kelas 10 itu kalau ketemu A pangkat min 3 itu sama dengan 1/4 A pangkat 3. Nah, ingat ini. Kemudian ingat ini juga nih. A pangkat 3/2 itu adalah A akar A. Nah, kenapa harus ribet seperti ini, Bu? Karena nanti kan soal kalian itu belum tentu uraian semua kan, bisa jadi pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda, kalian harus menyamakan dengan pilihan-pilihan yang ada di option-optionnya itu kan. Jadi pilihannya biasanya nanti akan dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Maka kalau kalian udah selesai di sini, harus bisa nih mengubah jadi bentuk ini. 3/2 itu adalah 1/2. Satunya di luar akar, setengahnya masih di dalam akar. Gitu ya, intinya ya. Oke, sekarang kita lihat soal yang berikutnya lagi. 5 menit lagi kita eksamen ya. Sebentar. Nah, ya nomor D bisa ya, nomor D bisa. Ini nanti kayak yang C ya, pokoknya ikutin tuh. Ini digabung-gabungin dulu ya X-nya ya. Ini naik ke atas dulu. Yang E juga bisa, ini digabung dulu ya. Naik ke atas ya X-nya. Kalau yang F gimana F? Pakai rumus apa nih? Edo. Pohan. Bukan Pohan, Bu. Edo ya? Saya tuh ketuker-tuker deh manggil. Pohan itu IPA 1 ya? IKA IPA 1, Bu. Ini saya off cam nge-lag ya, Bu? Enggak. Ada nge-lag. Kedengeran. Oh, nge-lag. Oke, Bu. Ya, yang nomor F pakai rumus yang apa nih, Do? Pakai rumus apa? Yang dasar, Bu. Oh, rumus dasar. Oke. Rumus saya tulis 1 deh. Caranya gimana, Do? Kenapa Itu rumus? Bukannya pecahan dia? bisa dinaikkan kan ya, Bu? Oke, jadinya gimana nih?
Yang F, saya tulis di sini. Jadi F ya. iya, Bu. X Jadi kuadrat X. min 2X, sebentar dong. Oh iya, oke, Bu. Saya tulis dulu 2X plus 1 dibagi akar X ya. Nah, gimana naiknya? Itu jadi X pangkat min setengah ya, Bu? Min Dikali, setengah ya, Iya. karena dari bawah ya. iya, Bu. Kuadrat min 2X plus 1. Oke, ya udah tinggal kali pelangi ya. Jadinya Iya. apa dong? X X pangkat pangkat 3/2 ya, Bu? 3/2, betul. Min Min 2X pangkat. 2X pangkat setengah ya, Bu? Ya, betul. Terus Plus X pangkat setengah juga. min setengah. Min setengah maksudnya, Bu. Dikali Maaf, Bu. 1 ya. Ya Iya, Bu. udah, ini abis ini tinggal diturunin ya. Jadi kita bisa pakai rumus pertama. Walaupun tampilan soalnya bentuk pecahan ya. Kenapa? Karena penyebutnya hanya satu suku, dia bisa digeser ke atas ya. Oke, teman-teman? Oke. Yang nomor G ini bisa kali pelangi nih, nggak usah pakai U kali V, apa GX dikali HX, ya kan? Yang H juga bisa dikali pelangi. Kemudian yang I bisa dikali pelangi dulu ya, karena di sini kan rumus perkalian dari tiga fungsi nggak ada rumusnya ya, cuman ada 2. Nah kalau kalian mau pakai rumus perkalian 2 fungsi berarti ambil 2 nih, ini yang dikali dulu ya. Pokoknya kita paksa jadi ada 2 fungsi. Tapi kalau kali pelangi aja Bu semuanya ya oke juga, nggak apa-apa ya, kita paksa pakai rumus pertama. Oke. Yang J ini bisa ya naik ke atas seperti yang F tadi nih. Karena ini akar X doang. Yang ini dikuadratkan dulu. Ini naik ke atas, kemudian dikali pelangi masuk. Nah, kemudian inilah yang saya minta kalian coba kerjakan ya. Ada KLMNO. Ada 5 ya, 5 soal nih PR. Oke. Jelas ya teman-teman ya? Silakan nanti yang ini buat iseng aja nih, yang dicoba-coba kalau kalian masih penasaran. Tapi yang jelas-jelas buat PR yang mulai dari K ya. KLMNO. Ini PR-nya ada 5 soal. Oke teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Ibu mau tanya, Bu. Boleh, silakan. Kalau untuk hasil akhir itu X-nya boleh dalam pecahan atau kayak langsung diturunin, langsung dijadiin akar gitu, Bu? Seperti ini maksudnya. Ini kita lanjutin dulu deh nih. Kalista nih. Ini turunannya apa? Hasil turunan dari yang ini tadi, yang F tadi, Kalista nih. X pangkat 3/2 hasil turunannya apa? Yang hijau ya, Bu ya? Yang ini nih, hijau. Sini. 3/2X. 3/2 X pangkat? Setengah. Oke. Kemudian yang berikutnya min? Min X pangkat. Min X pangkat? Min setengah. Min setengah. Terus berikutnya? Min setengah X. Min setengah X pangkat? Min 3/2. Min 3/2. Oke. Min 3/2. Nah, kalau selesai sampai sini jangan di stop dulu. Ini langsung yang terutama pangkatnya minus-minus ini dipositifkan. Oke, Kalista? Ini 3/2 akar X. Yang ini min 1 per akar X. Itu ya, Kalista ya? Min 1/2 X akar X. Begitu. Oke, sudah jam 12.30 saya stop ya. Oke.